Ya, oke. Oke, gimana guys? Kalian di sekolah sudah nyampe materi apa? Kalau ada yang ditanyakan nggak? PR atau apa gitu? Iya Kak, aku minggu depan ulangan. Ulangan apa? Jadi tuh soalnya kurang lebih perbandingan skala sama garis dan eh iya garis sama apa garis dan apa ya garis dan Garis dan apa itu sudut. ya garis dan sudut. Mana ada soal-soalnya nggak? Gak ada Kak. Ya, bukannya kemarin kamu habis ulangan perbandingan dan sudut ya? Kok ulangan lagi sih? Ya nggak tahu Kak, bukan ya jangan tanya saya Kak, saya sekolahnya Kak. Oh, ulangan itu ya? PTS ya? Iya. Oh iya ya, oke. Ya udah ayo. Kita nanti bahas itu lagi ya. Kalau Safa Masih di data kok, masih apa? di data Masih di data statistika. yang main sama hmm, Mean, median sama modus. iya Oke. Kalau Pinang, Sama. mean, median, modus. Yep. Kok beda-beda sih guys? Ya udah hari ini kita mau bahas apa nih? Kayaknya kita bahas Hamda ya. Kayaknya mau tes. Safa Bintang tes nggak? Ada Kayaknya iklan nggak? Apa? enggak kok homeschooling. Oh ya udah. Kita bahas, kita review dulu ya punyanya Hamda. Nanti minggu depan kita coba bahas tentang yang statistika. Kita bahas tipe-tipe soalnya, oke? Ntar aku mau share screen. Ntar ya. Oke, ntar. Ntar. Oke, udah kelihatan ya. Oke, kita review kembali terkait materi skala perbandingan sama dan yang terakhir sama garis dan sudut. Oke? Nah, kita mulai dulu dari yang namanya skala. Ada yang masih ingat skala itu apa? Apa sih yang dimaksud dengan skala? Ayo, apa sih yang dimaksud dengan skala? Masih ingat nggak? Skala itu perbandingan antara apa dengan apa? Lupa? Masa lupa, guys? Apa sih yang dimaksud dengan skala? Skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Oke? Ingat-ingat skala itu JP dibanding JS. Sekarang kita coba masuk ke latihan soalnya. Itu soal perbandingan ya maksudnya. Bentar, mana nih soalnya? Oke, ini
Ada contoh soal dari skala. Oke, coba dilihat ya nomor 7. Pada peta, skalanya adalah 1:100.000. Jarak antara titik A, ini titik A, ke titik B adalah 3 cm. Berapakah jarak sebenarnya dari A ke B? Nah, kalau kayak gini gimana cara menyelesaikannya, guys? Di sini ada skalanya. Skalanya itu 1:100.000. Nah, di sini diketahui jarak antara titik A ke titik B adalah 3 cm. A ke titik B. A ke titik B itu masuknya JP atau JS? CP. JP berarti kita tulis di sini ya. Itu JP banding JS berarti di sini JP-nya 3 cm berarti jarak sebenarnya jadinya berapa? Jarak sebenarnya. Ini kan 1:100.000. Kalau ini 3 berarti sampingnya berapa? Ya udah berarti sampingnya berarti jarak sebenarnya jadinya 300.000 cm. Udah gitu aja. It's simple. Oke? Lah, yang jadi masalah adalah di sini tinggal kalian rubah. Jangan lupa, ini kan satuannya kan masih sentimeter. Biasanya jarak sebenarnya itu satuannya kilometer. Masih ingat cara ngerubah satuan? Rumusnya pakai apa? Pakai ini ya. Kiai Hajide Hajide makan donat donat campur 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 misis. Oke? Kiai berarti kilometer, haji berarti hektometer, da berarti dekameter, makan berarti meter, donat desimeter, campur sentimeter, misis berarti milimeter. Ah, tinggal dicari. Ini kan sentimeter. Berarti sentimeter dirubah ke kilometer. Ini kan sentimeter dirubah ke kilometer. Berarti pindah berapa kali nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti pindah 5 kali. Berarti nolnya hilang 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti jadinya 3 kilometer. Oke? Sampai sini apakah ada yang tanyakan, guys? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Oke, Enggak. coba kalian kerjakan yang ini. Coba kalian kerjakan. Coba kalian kerjakan ya. Kalau sudah silakan bilang. Sambil kalian kerjakan, aku nulis soal di sini ya.
Sudah atau belum guys? Sudah. Udah? Nah, oke, caranya gimana? Jawabannya berapa berarti? 900 96. Kilometer. Oke, kita coba Benar. cek jawabannya. Kayaknya 96 kilometer. Oke, kita coba cek. Sebuah peta memiliki skala 1:1.200. Nah, suatu tempat digambarkan pada peta berjarak 8 cm dari laut. Berarti itu jarak pada peta ya. Jarak pada petanya 8 cm. Ditanya jarak sebenarnya, ya udah berarti tinggal dikalikan aja ya. 1.200.000 dikali 8. 1.200.000 dikali 8 itu jadinya 9.600 sentimeter. Lah ini masih sentimeter. Jangan lupa diingat. Ini ditanya dalam kilometer. Berarti harus dirubah ya. Berarti senti ke kilometer dibagi 1.000 berarti nolnya hilang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 96 kilometer. Oke, mudah ya. Lanjut, yang nomor 5, coba dicari skalanya. Skalanya berapa? Yang nomor 5, coba dicari skalanya berapa? skalanya 1:300. 1/300. Oke, coba kita cek. Kita coba baca dulu. 300 ya. Oke. Diketahui jarak dua Eh, pelabuhan adalah dibagi dua ratus empat satu puluh banding 3 juta, Kak. apa? 1:3 juta, salah. 1/3 juta. Oke. Kita cek. Diketahui jarak dua pelabuhan adalah 240 kilometer. Jika jarak dua pelabuhan pada peta adalah 8 cm, maka skala peta itu adalah, ingat-ingat skala itu jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Jarak pada petanya di sini berapa? 8 cm dibanding jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya di sini berapa? 240 Jadi kilometer. sentimeter. Nah, yang perlu diingat adalah kalau mau membandingkan itu satuannya itu harus sama ya teman-teman. Ini masih senti, ini masih kilometer. Berarti harus kalian ubah. Harus sama-sama dalam sentimeter. Oke? Berarti ini jadinya 8 cm dibanding kilo ke senti. Berarti ditambahin 0,5 ya. 240 tambahin 0,5. Tuwaga 45. Oke? Kemudian tinggal kita sederhanakan aja. Berarti 200. Ini jadinya berapa ini? tiga Ini kan juta jadinya 24 juta dibagi 8. Ini bagi 8 itu kan 1. Ini bagi 8 jadinya 3. tiga Berarti 1 cm berbanding 3 juta. Oke, 1/3 juta skalanya. Sampai sini apakah ada yang tanyakan guys? Ada yang tanyakan atau enggak? Yang lain? Enggak, Kak. Enggak. Oke, lagi satu kali lagi terakhir terkait soal skala. Ini yang coba kalian kerjakan. Sebuah peta dibuat, dibuat dengan skala 1/350.000. Jika jarak jika jarak jika jarak sebenarnya pada peta jika jarak sebenarnya adalah
14,7 kilometer. Tentukan tentukan jarak pada peta. Coba kalian kerjakan yang ini. Cari jarak pada petanya. Gimana? Berapa jawabannya, guys? Sudah atau belum? Aku tunggu sampai 757 ya. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu.
Habis ya. Langsung kita bahas. Sebuah peta dibuat dengan skala 1:1:350.000. Nah, jarak sebenarnya adalah 14,7 kilometer. Berarti jarak sebenarnya itu kan sebelah kanan 14,7 kilometer. Ditanya J-nya berapa? Nah, caranya ya udah tinggal mudah teman-teman. Ini kan kilometer, berarti dirubah dulu menjadi sentimeter. 14,7 kilometer dirubah menjadi sentimeter, itu kan nolnya ditambahin 5 kan? Atau dikali 10.000 kan? Berarti 14,7. 14,7 dikali 10.000. Nah, hasilnya adalah 147. Ini nolnya hilang satu ya, because komanya pindah ke kanan satu, ditambahin nol. Ini kurang satu ya. Dikali 100.000 guys, sorry. Berarti ditambahin nol 4 sisanya. Satu, dua, tiga, empat. Ah, berarti kalau mau mencari JS, jarak sebenarnya, berarti tinggal dibagi aja 147.000, 147.000 dibagi atasnya. Atasnya di sini berapa? 350.000. Lah, kalau dibagi nanti jawabannya tinggal jadinya, kalau pakai kalkulator jawabannya tinggal 4,2 cm. Gitu ya. Simple ya teman-teman. Apakah ada yang tanyakan sampai sini? Ini tinggal permainan itu aja sebenarnya, permainan converting, converting dari kilo ke senti, senti ke kilo, gitu aja. Ada yang tanyakan nggak? Yang lain? Misal bingung bilang lo ya guys, jangan sampai diem aja, oke? Kita lanjutkan lagi. Ini kan materi tentang skala. Nah, kemudian tadi Hamda minta materinya direview lagi terkait perbandingan. Oke, diingat-ingat teman-teman, perbandingan itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada yang namanya perbandingan senilai, dan satunya itu perbandingan tidak senilai. Perbandingan senilai ketika satu variabelnya naik, satunya juga naik. Kalau satunya turun, yang satunya juga turun. Itu yang namanya perbandingan senilai. Senilai. Kalau tidak senilai berarti ketika satu variabelnya naik, satunya turun. Atau kebalikannya, ketika satunya turun, satunya naik. Itu nilainya berbeda. Ya, itu namanya tidak senilai. Lah, nanti cara pengerjaannya juga berbeda ya teman-teman. Tergantung dari konteksnya. Apakah masuk perbandingan senilai, apakah masuk perbandingan tidak senilai. Oke? Sebagai contoh di sini. Coba perhatikan, sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 kilometer. Banyak bensin yang diperlukan mobil untuk menempuh jarak 200 kilometer. Ini kan? Itu jaraknya berapa? Sorry, bensinnya berarti itu X. Nah, kemudian jangan lupa dicek nilainya teman-teman. 4 liter, 80 ke 200 itu kan naik. Ya kan? Ditanya, ini ke sini itu naik atau enggak? Coba dicek 4 liter untuk 80 kilometer. Kalau 200 kilometer, kira-kira bensinnya naik atau tambah turun? Dari 4 Naik. liter. Naik kan? Nah, karena dua-duanya sama-sama naik, berarti ini masuknya perbandingan senilai. Nah, kalau senilai, berarti tinggal dikali silang gini aja. Ini kali ini kali sini. Berarti 4 dikali 200 sama dengan 80 dikali X. Berarti kalau X saja berarti 4 dikali 200 dibagi, ini ya, ini kan perkalian. Kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Nah, udah tinggal dijawab. Berarti 4 kali 200 itu kan 800. 800 dibagi 80 jadinya 10 liter. Gitu ya, mudah ya. Coba kalian kerjakan yang ini. Berapa jawabannya? Ini udah sering, coba kalian kerjakan. 13,5 liter. Ya, betul. Ini 13,5 liter ya. Ini udah sering.
Caranya sama 9 liter untuk 72 kilometer. Ini banyak liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 108 kilometer lah. Ini jelas ini masuknya perbandingan senilai berarti tinggal dikali silang aja ya. Berarti 9 dikali 108 sama dengan 72 dikali X. Berarti kalau X saja berarti 9 dikali 108 di 72. Jawabannya 13,5 liter. Gitu ya. Nah, kemudian kalau perbandingannya ada simbol rasio kayak gini. Ini mudah ya caranya. Perbandingan uang Ani dan Ina adalah 3 banding 5. Coba ini Ani dan Ina. Berarti Aninya 3, Inanya 5. Jumlah uang mereka itu 400.000. Selisih uang keduanya. Ya udah caranya berarti tinggal dibuat perbandingan aja. Jumlah uang mereka berarti uang Ani ditambah Ina ya. Berarti 3 ditambah 5 per jumlahnya berapa ini uangnya? 400.000. Sama dengan selisih uang mereka. Berarti kalau selisih itu tinggal dikurangin ya. Besar dikurangin kecil. Berarti 5 dikurangin 3. Berapa? Dicari X. Oke. Setelah itu tinggal di eh, tinggal dihitung nilainya. 3 tambah 5 8 per 400.000 sama dengan 5 dikurangin 3 2 per X. Nah, kemudian tinggal dikali silang ya caranya. 8 kali X berarti 8X sama dengan 400.000 dikali 2 jadinya 800.000. Berarti kalau X saja berarti tinggal dibagi 800.000 dibagi 8. Jadinya 100.000. Mudah ya? Coba kalian kerjakan yang ini. Mana nih? Ini coba. Ini caranya juga sama ya. Lihat konteksnya lebih dahulu. Ini perbandingan uang Feral, Safa, dan Mahesa 4 banding 3 banding 2. Jika jumlah uang Feral dan Safa, berarti yang dijumlahkan Feral dan Safa, kemudian dibuat perbandingan, kemudian ditanya apa ini jumlah uang mereka bertiga. Oke, berarti tinggal dijumlahkan semuanya. Oke, coba kalian kerjakan yang ini. Kalau sudah silakan bilang ya. Assalamualaikum Kak. Baru gabung tadi, soalnya nggak bisa masuk. Oke, nggak apa lanjutkan ya. Bar. Ya Kak. Gimana, sudah atau belum?
Coba kita bahas nanti kalian coba jawab ya. Iya, Safa gimana? Bisa? 4 tambah 3. Ya, oke, good. Di sini jika Berarti jumlah uang Feral 54 dan ribu. Safa, berarti Feral sama Safa ya. Berarti 4 tambah 3 jadinya 7 per per berapa Safa? 42 ribu. Iya, per 42.000 sama dengan ditanya apa ini? Maka jumlah uang mereka bertiga. Berarti tinggal dijumlahkan ya. 4 tambah 3 tambah 2 berapa Safa? 9. 9 per X. X. Nah, setelah itu diapain Safa? 7X sama dengan Kali silang ya, 7 kali X jadinya 7X sama dengan 42 ribu kali 9. 42.000 dikali 9. Berarti X sama dengan 378 ribu. 378.000 dibagi 7. 7. Dengan 7 X berarti 7 kali X kalau pindah ruas jadinya pembagian ya. Berarti X sama dengan 54 ribu. 54.000. Good, pinter. Ini mudah teman-teman. Itu masuknya perbandingan senilai ya teman-teman. Soalnya nilainya juga sama. Oke. Selanjutnya kita masuk perbandingan berbalik nilai. Ingat-ingat kalau kalau konteksnya beda berarti nanti caranya juga beda ya. Ingat-ingat kalau senilai berarti kalau satunya naik, satunya juga naik. Variabel satunya juga naik. Kalau tidak senilai berarti kalau satunya naik, satunya turun. Kebalikannya. Oke. Sebagai contoh di sini. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang, 15 orang dalam waktu 2 minggu. 2 minggu itu 14 hari. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka banyak pekerja tambahannya. Let's say ini banyak pekerjanya itu X. Kemudian jangan lupa dilihat konteksnya. 14 hari ke 10 hari. Itu kan turun. Ya kan? Ini kan turun. Nah, coba dilihat 15 orang dalam waktu 14 hari. Kira-kira kalau diselesaikan dalam 10 hari, orangnya tambah banyak atau tambah sedikit? Orangnya tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak kan? Karena biar lebih cepat selesai, berarti ini orangnya tambah banyak, berarti naik. Satunya naik, satunya turun, berarti ini masuknya perbandingan tidak senilai. Kalau tidak senilai, berarti caranya atas kali atas, bawah kali bawah ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 15 dikali 14 sama dengan 10 dikali X. 10 X. Berarti kalau X aja berarti 15 dikali 14 dibagi 10. Itu 15 dikali 14 berapa? 15 kali 14 jadinya 210 dibagi 10. Jadinya 20. Ingat-ingat ini 21 ini banyak pekerjanya. Ditanya banyak pekerja tambahan. Berarti kalau ditanya banyak pekerja tambahannya berarti tinggal dikurangin saja ya. Banyak pekerja tambahan. Banyak pekerja tambahan. Berarti 21 dikurangin mula-mulanya berapa? Sini 15. 21 dikurangi 15 jadinya 6 orang. Gitu ya. Simple. Kalau senilai kali silang. Kalau tidak senilai berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Oke. Selanjutnya silakan dicoba ini. Silakan dicoba ya. Gue tunggu jawabannya.
Berapa jawabannya guys? Sudah ada belum? Gimana? Sudah ada belum? Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Ini kan udah coba lihat di sini. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari, 49 hari dengan 64 pekerja. Ini kan, karena suatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah berapa? Let's say banyak pekerjanya itu X. Berarti tinggal dicari. Ini masuknya perbandingan tidak senilai. Oke. Coba dicek dulu. Nilainya 49 ke 28 itu kan turun. Nah, 49 hari oleh 64 pekerja. Kalau 28 hari berarti pekerjanya harus banyak. Soalnya biar selesai lebih cepat. Berarti ini naik banyak pekerjanya. Lah, karena nilainya beda, satunya turun, satunya naik. Berarti ini masuknya perbandingan tidak senilai. Kalau tidak senilai berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 49 kali 64 sama dengan 28 kali X. Ini kan atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti kalau X saja berarti 49 kali 64 dibagi 28. 49 kali 6 berarti jawabannya 3136 per 28. 3136 bagi 28 jadinya 112. Diingat-ingat ini masih banyak pekerjanya.
Berarti banyak pekerja tambahannya berarti 112 dikurangin mula-mulanya. Mula-mulanya di sini berapa? 64. Berarti 112 dikurangin 64 jadinya 48 pekerja. Gitu ya. Simpel ini teman-teman. Cuman yang harus diperhatikan konteksnya. Jangan sampai tertukar antara perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai. Oke? Ini juga sama, konteksnya juga sama ya. Konteksnya ini perbandingan tidak senilai. Coba lihat di sini. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor sapi. 40 sapi selama 15 hari. Nah, jika petani itu membeli 10 ekor sapi lagi, berarti di sini jangan ditulis 10 ya, tapi 40 ditambah 10. Berarti jadinya 50 sapi. Maka persediaan makanan itu akan habis dalam waktu X. Nah, coba dilihat biasakan kalau sebelum mengerjakan dilihat dulu konteksnya. Ini ke sini berarti turun. 40 sapi 15 hari. Berarti kalau 50 sapi berarti mak sorry ini kok turun ini naik ya. 40 ke 50 itu kan naik. 40 sapi menghabiskan pakan selama 15 hari. Kalau 50 sapi berarti pastinya lebih cepat. Lebih cepat tuh berarti. Nah, ini konteksnya naik sama turun. Berarti ini masuknya perbandingan tidak senilai. Karena tidak senilai berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 40 dikali 15 sama dengan 50 X. Berarti kalau X saja berarti 40 kali 15 per 50. 40 kali 15 berapa? 40 kali 15 itu 600. 600 dibagi 50. 600 bagi 50 jadinya 12 hari. Gitu ya. Sekarang coba kerjakan yang atas. Masih ada waktu. Kalian coba kerjakan yang atas. Kerjakan dulu yang atas. Kalau sudah silakan dijawab. Sudah? Berapa jawabannya guys? Ya berapa jawabannya? 20 menit.
20 menit ya Astra. Iya. Oke, coba kita cek. Sebanyak 4 anak memerlukan waktu 25 menit untuk mendirikan sebuah tenda. Berarti 4 anak memerlukan waktu 25 menit. Nah, jika dikerjakan 5 anak, maka waktu yang diperlukan untuk mendirikan tenda adalah berarti X. Nah, aku bilang jangan lupa cek nilainya. Oke, biasakan untuk mengecek nilainya biar kalian paham ini maksudnya perbandingan senilai atau tidak senilai. Oke, 4 ke 5 berarti ini naik ya. Berarti 4 anak dikerjakan dalam waktu 25 menit. Kalau 5 anak tentunya lebih cepat. Berarti ini berarti turun. Lebih cepat kan berarti menitnya berkurang. Oke? Berarti ini karena masuknya perbandingan tidak senilai, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 4 dikali 25 sama dengan 5 dikali X. Berarti kalau X saja berarti 4 dikali 25 dibagi 5. 25 bagi 5 itu kan 5. 5 kali 4 jadinya 20 menit. Good, good job Asrah, Pinar. Sampai sini apakah ada yang tanyakan? Yang lain? Ada yang tanyakan enggak? Tidak, Pak. Enggak ya, lanjut. Kita masuk ke yang lebih complicated sedikit. Nah, ini ya. Seorang pemborong menyanggupi untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 40 hari dengan memakai 18 pekerja. Berarti ini rencananya ya, teman-teman. Rencananya sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 40 hari oleh 18 pekerja. Nah, ini kan. Nah, realitanya, berarti di sini ada realitanya. Setelah berlangsung 10 hari, berarti setelah 10 hari, yang mana dikerjakan oleh 18 pekerja, ini kan, pekerja. Setelah berlangsung 10 hari, karena suatu hal terhenti selama 6 hari, berarti di sini sudah dikerjakan 10 hari, kemudian berhenti selama 6 hari. Karena berhenti berarti tidak dikerjakan ya, berarti pekerja. Karena bekerja, nol pekerja ya, karena berhenti bekerja. Sesuatu hal terhenti selama 6 hari agar pemborong dapat mengerjakan pekerjaan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti waktu yang dijanjikannya itu kan 40 hari. Sudah dikerjakan 10 hari dan berhenti 6 hari. Berarti sisa berapa hari? 10 tambah 6 itu kan 16. Berarti 40 dikurangi 16 jadinya 14 hari ya. Sisa 14 hari berarti harus dikerjakan oleh X pekerja. Gitu ya. Nah, caranya untuk mengerjakan seperti ini kan masuknya perbandingan tidak senilai ya. Pekerjaan dan banyak pekerja itu masuknya perbandingan tidak senilai. Berarti selalu atas kali atas, bawah kali bawah. Tidak senilai. Berarti di sini rencananya kita hitung dulu berarti 40 kali 18 sama dengan 10 kali 18 ditambah 6 kali 0, 6 kali 0 ditambah 14 kali X, 14 X. Diginikan ya, berarti rencananya dihitung sendiri sama dengan realitanya. Realitanya 10 hari dikerjakan 18 pekerja, 6 hari dikerjakan 0 pekerja, dan 14 hari dikerjakan oleh X pekerja. Baru setelah itu dihitung 40 kali 18, 40 kali 18 jadinya 720, sama dengan 10 kali 18, 180, ditambah 6 kali 0, berarti 0 ya, nggak usah ditulis, ditambah X. Berarti kalau 14X saja, berarti kalau 14X saja berarti ini pindah ke kiri ya, jadi pengurangan. Penjumlahan pindah ke kiri kan jadi pengurangan. 720 dikurangin 180, jadinya 540. Berarti kalau X saja, berarti caranya sama ya, berarti 540 dibagi 14. Dibagi 14 jawabannya 38,57. Nah, ini kan desimal ya. Tapi diingat-ingat, kalau manusia itu tidak pernah desimal. Kalau manusia itu selalu bulat ya, kayak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini tinggal dibulatkan.
Berarti X sama dengan 38,5. Ini kan lebih mendekati ke 39 ya. Berarti dibulatkan ke atas. Jadinya 39 orang. Nah, ini kan banyak pekerjanya. Berarti kalau ditanya banyak pekerja tambahannya, berarti tinggal dikurangin saja ya. Berarti 39 dikurangin 18. Ini kan mula-mula 18. 39 dikurangin 18. Itu jadinya 21 orang. Oke. Sampai sini apakah ada yang tanyakan guys? Tidak. Tidak. Coba ini. Kita bahas ya. Biar cepat. Berarti di sini rencananya suatu proyek bisa dikerjakan selama 40 hari. Berarti ini rencananya 40 hari oleh 35 orang. Ini kan rencananya. Realitanya, realitanya setelah 10 hari proyek terhenti selama 8 hari. Berarti selama 10 hari itu kan dikerjakan oleh 35 orang. Proyek terhenti selama 8 hari. Berarti selama 8 hari ini tidak dikerjakan kan 0 orang. Karena itu tenggat waktu diperpanjang 2 hari. Berarti ini dicari dulu ya sisanya. 10 ditambah 8 itu 18. Berarti 40 dikurangi 18 jadinya 12 hari. Ini sisanya. Karena itu tenggat waktu diperpanjang 2 hari. Berarti ini diperpanjang 2 hari. Berarti 12 hari ditambah 2 hari. Jadinya 14 hari ya. Dikerjakan oleh berapa orang? Berarti X. Oke? Nah, kemudian caranya sama, tinggal tinggal kali atas bawah kali bawah. Berarti rencananya berarti 40 dikali 35, 40 dikali 35 sama dengan 10 kali 35 ditambah 8 kali 0 ditambah 12 tambah 2 jadinya 14 ya, 14 kali 0. Tinggal hitung 40 kali 35. Jawabannya 1400 sama dengan 10 kali 3 berarti 350 tambah 8 kali 0 0 ditambah 14 kali, sorry ini X ya, ini 14 kali X lah. Berarti kita peroleh 14X sama dengan, ini pindah ke kiri ya, dikelompokkan angka dengan angka, berarti 1400 dikurangi 350 jadinya 1050. Nah, berarti kalau X saja berarti 1050 dibagi 14. Jawabannya 75. Udah. Berarti kalau ditanya banyak pekerja tambahannya, berarti tinggal dikurangin 75 dikurangin 35. Jadinya berapa? 75 dikurangin 35 jadinya 40 orang. Gitu. Sampai sini apakah ada yang tanyakan guys? Ada yang tanyakan nggak? Tidak. Nggak ya? Kurasa ini mudah, tinggal kalian latihan, banyak-banyak latihan, terutama soal perbandingan ini. Oke? Eh, Alhamdulillah, sisanya kamu latihan sendiri ya. Yang garis dan sudut, kamu bisa belajar sendiri. Semoga nanti waktu ulangan bisa. Tipsnya jangan mengerjakan terburu-buru. Dicek selalu nilainya apakah ini masuk perbandingan senilai atau tidak senilai. Oke? Dicek terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa pilih cara yang menurut kamu mudah. Oke? Boleh pakai matematika itu boleh pakai cara apa saja. Yang penting jawabannya benar. Oke? Sampai sini, teman-teman. Nggak ada yang tanyakan ya? Nggak ada. Ya udah, karena nggak ada yang tanyakan dan waktunya juga sudah habis, jadi pembelajaran hari ini aku tutup sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.